Hai, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Psikologi. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Cut Humaira Husin, Dina Marianina Pitupulu, Piriskina Putri Ardian, Jeremy Martin Siregar, Jessica Tiolina Marpaung, Jessica Heca, Milia Nurfitri, Nina Rizky Oktaviani Surbakti, dan Sri Rasti Jayatri. Kali ini kami akan membahas tentang observasi klinis yang dibimbing langsung oleh Ibu Kidar Sri Afrianti Jibua, SPC, MPC. Sebelum menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe sebagai dukungan untuk kelompok kami ya teman-teman. Terima kasih, selamat menonton. Oke, kita masuk yang pertama, pengertian observasi. Observasi merupakan prosedur asesmen klinis penting kedua setelah interview. Biasanya observasi sering dibicarakan bersama-sama dengan wawancara, karena kegiatannya sering dilakukan dalam bersama-sama. Sambil mewawancarai, biasanya seorang psikolog juga mengamati tingkah laku dari seorang klien. Macam-macam observasi. Yang pertama, natural observation. Pengamatan perilaku secara spontan dalam kondisi yang alami. Keuntungannya, perilaku yang diamati itu nyata sehingga bisa mengerti latar belakang perilaku klien. Observer juga bisa berperan sebagai partisipan observer. Yang kedua, hospital observation. Pengamatan yang dilakukan di rumah sakit. Observasi dapat dilakukan oleh pegawai rumah sakit. Adapun sampel perilaku yang diamati dapat dilakukan secara event sampling atau aktivitas tertentu, ataupun time sampling atau jangka waktu tertentu. Tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui kondisi dasar klien. Yang ketiga, school observation. Pengamatan perilaku klien yang dilakukan di sekolah. Hal ini bisa dilakukan secara individual ataupun kelompok atau komunitas. Lalu yang keempat, home observation. Pengamatan yang dilakukan dalam kehidupan keluarga. Bisa dilakukan oleh observer sendiri ataupun oleh orang tua atau keluarga. Yang kelima, observation by insider. Observasi yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan klien seperti saudara, teman kerja, sahabat, guru, perawat, dan sebagainya. Keuntungannya, klien tidak menyadari bahwa sedang diobservasi, sehingga perilaku yang muncul tidak dibuat-buat. Lalu yang keenam, self-observation. Pengamatan yang dilakukan oleh diri sendiri. Sering disebut juga dengan self-mentoring. Model ini dapat digunakan sebagai treatment dan juga sebagai data assessment. Lalu yang terakhir, observasi terkontrol. Pengamatan dilakukan dalam situasi yang sengaja ditimbulkan ataupun diciptakan agar perilaku yang diharapkan muncul. Selanjutnya, manfaat observasi klinis. Yang pertama, penambah data lapor diri terbagi atas A. Jika klien sengaja mengubah data lapor diri. B. Dengan menggambarkan perilaku positif. C. Jika terjadi bias, persepsi, dan ekspektasi. Yang kedua, menyoroti situasi penentu tingkah laku. A. Klinis tradisional. Jawaban wawancara dan tes menggambarkan trait, observasi merupakan data tambahan. B. Klinis lain. Perilaku yang tampak, tes, wawancara, posisinya seimbang. Observasi merupakan tanda fundamental. C. Klinis CBT. Data observasi merupakan contoh perilaku yang membantu pemahaman akan pentingnya interaksi individu lingkungan. Yang ketiga, meminimalisir penyimpulan. Dengan observasi, klinis terbantu untuk membuat hipotesa yang lebih seimbang tentang penyebab permasalahan dengan melihat secara spesifik anteseden dan konsekuensi masalah. Yang keempat, meningkatkan validitas ekologi. Observasi memperjelas gambaran individu dan permasalahannya karena terjadi dalam lingkungan fisik dan sosial klien. Selanjutnya, tujuan observasi. Tujuan observasi yaitu mendeskripsikan setting yang dipelajari,
aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati. Selanjutnya, penerapan observasi klinis. Yang pertama, identifikasi simptom dari gangguan. Yang kedua, identifikasi tingkat gangguan. Yang ketiga, pendukung dalam proses konseling. Yang keempat, evaluasi kemajuan terapi atau konseling. Yang kelima, pendukung dalam proses psikotes atau proyektif individu. Kelebihan dan kelemahan observasi klinis. Kelebihan observasi klinis yang pertama, mengukur perilaku secara langsung. Yang kedua, lingkungan yang menjadi penyebab gangguan juga ketahuan. Yang ketiga, perilaku nonverbal juga terukur. Yang keempat, bisa dikombinasikan dengan self-report. Dan biasanya untuk kasus denial seperti faktor lupa. Kelemahan observasi klinis. Yang pertama, observasi klinis hanya bisa mengukur perilaku yang tampak. Yang kedua, perilaku yang tak tampak melibatkan subjek untuk mengobservasi diri atau dimix dengan psikotes. Yang ketiga, subjek tidak menampilkan perilaku alami saat tahu ada observer. Sekian penjelasan dari kami. Untuk segala kekurangan dan kesalahan di dalam ucapan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like-nya ya teman-teman. Bye.